Cewek ini diajakin tawuran nih guys sama teman-temannya. Namun saat ingin pergi tawuran, dia pun udah lapar banget nih guys. Dia pun meminta makan dong kepada teman-temannya. Namun malah dimarahin nih guys sama teman-temannya. Saat ketemu lawannya ini pun menertawakan dia nih guys. Dikira udah takut duluan karena dia udah gemetar nih guys. Padahal dia udah kelaparan banget. Ternyata mereka hanya tawuran adu mulut doang nih guys. Apa yang paling kejam omongannya mungkin ya guys. Karena nggak selesai-selesai, gadis ini udah kelaparan banget nih guys. Dia ngomong-ngomong sendiri udah kayak orang kesurupan. Lawannya pun langsung lari nih guys. Dia mengatakan dia udah lapar banget. Apa nih di sini yang sudah rajin nabung nih guys? Kayak burung pelatuk ini, dia sangat suka menabung nih guys, biji-bijian di dalam lubang-lubang pohon yang telah mereka lubangi nih. Mereka menyimpan makanan untuk persediaan pada musim dingin nanti. Namun tidak jarang makanan yang telah dia simpan ini dicuri nih guys, yaitu oleh tupai dan beruang kayak gini nih. Untung saja mereka hidup berkoloni nih guys, jadi mereka bisa gantian menjaga makanannya. Mungkin ini salah satu penyebab juga kelestarian mereka terjaga ya guys. Begini nih guys, jadinya kalau makanan di rumah kita hidup, kayak sosis-sosis ini mereka senang banget nih guys, karena dibawa ke dalam dapur yang lebih luas. Dan mereka bahagia banget ketika akan keluarkan dari plastik kayak gini nih guys, karena tidak berdesakan lagi. Namun ancaman pun dimulai nih guys ketika sang ibu ingin mulai memasak. Awalnya mereka pun menyemangati kentang ini nih guys, karena dikira hanya dimandiin. Namun tiba-tiba kentang ini pun dikupas nih guys, lalu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Tomat ini pun dibelah nih guys, kubis ini pun dikoyak, dan roti ini pun mulai diiris-iris nih guys. Wortel yang ingin kabur pun dikunyah oleh ibu ini nih guys. Dua sosis ini yang ingin kabur lewat jendela, akhirnya malah tertusuk pisau nih guys dan terbelah, dan yang satunya malah jatuh ke tanah nih guys. Untung saja ya guys makanan di sekitar kita tidak hidup, kan nggak seru juga makan makanan yang hidup. Kentut itu hal biasa dong guys, namun yang nggak biasa adalah kita kentut di dekat orang yang ramai. Namun ini tidak hanya berlaku oleh manusia nih guys, hewan pun sama seperti itu. Bayi anjing laut ini sangat bahagia banget nih guys bercanda dengan ibunya. Dia kecikikan karena kegelian digeli oleh ibunya nih guys. Namun tiba-tiba ibunya pun mengeluarkan gas beracun nih guys, yang udah lama mungkin udah ditahannya. Warnanya pun udah kebiruan kayak gini nih guys. Kebayang dong baunya kayak gimana. Sampai-sampai warga sekitar pun nggak tahan mengharum aromanya nih. Namun karena udah terlanjur malu, ibu anjing laut ini malah menutup hidungnya juga nih guys, malah menuduh anaknya yang kentut. Kucing ini baru saja dibelikan es krim nih guys sama tuannya. Karena terlalu senang, dia pun terpeleset di tangga nih guys, hingga jatuh ke dalam lumpur. Es krimnya pun jatuh juga ke dalam lumpur nih guys. Akhirnya dia pun menangis nih guys ke hadapan tuannya. Dia pun bercerita kalau dia baru saja dipalaki oleh anjing tetangga nih guys. Es krimnya diambil dan dia pun ditendang nih guys, hingga jatuh ke lumpur kayak gini. Karena kasihan, tuannya pun memberikan es krim miliknya nih guys. Pinter banget ya guys kucing ini. Lihat ada noda merah di tembok. Pria ini mengira itu adalah darah. Dia pun melihat kakinya. Ternyata kakinya baik-baik saja, tidak berdarah. Karena jijik melihat noda merah ini, pria ini menutupinya menggunakan kertas dan tisu nih guys. Namun tetap saja noda merah ini keluar dan merembes di tisu itu meskipun diganti berkali-kali. Jadi ceritanya dulu temboknya itu terasa dingin. Akhirnya pria ini menggantinya menggunakan styrofoam. Karena penasaran, para ahli pun membongkar styrofoam tersebut nih guys. Dan benar saja banyak noda merah kayak darah ini nih. Dan ternyata itu bukan darah, melainkan lem perekat yang lama-lama berubah menjadi warna merah. Ditambah tembok yang lembab, udara luar yang masuk menyebabkan lem tersebut merembes keluar nih guys. Jadi seolah-olah kayak darah. Cumi-cumi ini hidup di dasar laut, badannya transparan dan mempunyai cairan oranye nih guys yang bercahaya. Cumi-cumi ini tidak bisa melihat alias buta nih guys. Dia menggunakan antenanya untuk mencari mangsa. Makanannya kupu-kupu laut. Dia seperti siput yang memiliki sayap nih guys. Di saat makan, cumi-cumi ini mengeluarkan tentakelnya lalu menangkap mangsanya. Tentakel ini untuk mengurung mangsanya lalu dimakan. Seketika cahaya oranye di tubuhnya pun hilang karena kupu-kupu laut tersebut. Cumi-cumi yang cantik ini kelihatan menyeramkan ya guys ketika lagi makan. Ketika lagi melukis teman-temannya, tiba-tiba pewarnanya pun habis nih guys. Milo pun pergi ke hutan untuk mencari pewarna. Tiba-tiba ada perangkap yang jatuh, dan ternyata dia ditangkap oleh babi ini nih guys. Dia pun dibawa ke istana ratu nih guys. Dia pun disuruh untuk melukis sang ratu karena pelukis yang sebelumnya tidak bisa melukis nih. Dia pun dipaksa melukis. Kalau tidak, topinya pun akan dibakar nih guys. Akhirnya pun dia mengiyakannya. Dia pun dibantu oleh para babi-babi nih guys. Kelihatannya seperti main-main aja, namun hasilnya sangat bagus banget nih guys. Sang ratu pun suka. Karena pelukis yang lama tidak bisa melukis, akhirnya ingin dibuang. Karena kasihan sesama pelukis, Milo pun menyuruh pelukis tersebut untuk melanjutkan lukisannya. Sang ratu pun terkejut nih guys, karena ternyata pelukis tersebut menambahkan hidung babi di lukisan ratu tersebut nih guys.